menjadi isi hatimu, itu saja yang Hamba sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Ya, silakan duduk. Selamat malam. Thank you buat kesediaan setiap all prayer ya yang bersedia hadir. Appreciate juga untuk seluruh panitia, tim PAW, Asia semuanya ya yang sudah berjerih lelah mempersiapkan acara ini. Jadi nanti sebelum ini akan menyampaikan tentang Gideon ya, tentang pasukan Gideon. Jadi beberapa waktu yang lalu seperti yang kita tahu bahwa ini minta kita ini pendoa dimunculkan fasilitator ya. Jadi seperti sebuah seperti coaching di JG kita setiap fase kita ada 4 fase ya. Jadi Kopilih Fandi, Sucian, Jenny, kemudian sama Mijian gitu ya. Kita punya strategi-strategi yang untuk kita jalankan di musim ini, di tahun ini. Dan waktu saya menggumuli kita akan connecting time gitu ya. Apa yang harus saya sampaikan gitu. Saya mulai tanya ke Tuhan, saya mulai gumuli itu ya. Tapi tiba-tiba tanpa sebuah kebetulan gitu ya. Saya ingat itu satu hari malam itu sudah 12 rasanya. Saya lagi WA sama Inge. Jadi kita ngomong bahasa Inggrisnya ini apa gitu ya. Karena saya itu kan gak bisa Inggris terlalu fasih gimana gitu. Jadi saya ngomong-ngomong cuma ini Inggrisnya gimana nih kan. Sampai tiba-tiba itu merujuk ke sebuah tema tentang Gideon. Nah waktu saya itu tiba-tiba melompat dan saya tahu, iya tema kita tahun ini tentang Gideon. Dan saya mulai share ke Jenny bilang oke, kita akan pakai tema itu untuk tahun ini. Jadi saya merasa ini bukan cuma sekedar tema, tapi ini benar-benar gimana Tuhan sedang mempersiapkan seluruh pendoa untuk menjadi pasukan Gideon. Pasukan Gideon seperti yang kemarin di CT, kalau sebagian kalian datang mungkin ya, Pastor Philip juga ngomong menyinggung tentang pasukan Gideon. Nah nanti lebih mendetail Jenny yang akan sampaikan ya. Jadi saya cuma menyampaikan apa yang sewaktu saya mempersiapkan malam hari ini, saya berusaha menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya gitu ya. Jadi sebagai panggilan kita sebagai seorang pendoa, saya percaya kalau Anda ada di tempat ini, Anda pasti tidak mempertanyakan lagi, apakah saya betul ada di tempat ini? Apakah panggilan saya sebagai pendoa? Saya meyakini sekali bahwa setiap kita yang ada di tempat ini tahu bahwa ya panggilan saya sebagai seorang pendoa. Tapi masalahnya mungkin dengan berjalannya waktu tanpa kita sadari, entah itu bicara tentang pergumulan, entah mungkin banyak hal juga membuat kita akhirnya apa? Tidak maksimal dengan panggilan kita. Karena seharusnya kalau setiap pendoa bisa menangkap bahwa panggilan kita sebagai seorang pendoa, kita akan dipakai maksimal. Ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi nggak bisa dipungkiri beberapa waktu yang lalu saya itu ngobrol di mobil dengan satu pendoa. Tiba-tiba dia cuma ngomong seperti ini. Iya ternyata betul. Sebagai seorang pendoa bisa dibilang apa? Kita itu wajib. Kewajiban itu seperti apa? Wajib saat teduh, ya setiap hari. Wajib apa? Baca firman setiap hari. Lakukan apa? Puasa setiap hari. Bukan puasa setiap hari sih, lakukan puasa dengan sebuah disiplin gitu ya. Tapi ini sebuah bisa dibilang ya sebuah kewajiban yang kalau dibilang kewajiban ya ada satu pendoa sih yang ditanyai, sejak aku jadi pendoa apa yang kamu pelajari? Saya sering puasa, sering disuruh puasa. Dia bukan bilang saya sering puasa, enggak, dia bilang saya sering disuruh puasa. Waduh, saya kaget kalau dia ngomong saya sering disuruh puasa. Berarti apa? Orang ini enggak menangkap apa tujuannya dia berpuasa. Seperti itu kan. Jadi tapi saya melihat ke flashback waktu saya ngobrol-ngobrol dengan pendoa ini, saya bilang iya. Itu 3 kewajiban yang enggak bisa enggak. Setiap pendoa kalau mau maksimal harus lakukan itu. Harus lakukan itu. Tapi lakukan itu bukan dengan sebuah rutinitas. Kalau rutinitas itu berarti apa? Kita tidak melibatkan hati kita tidak melibatkan apa-apa, cuma just lakukan karena apa? Job desk. Karena apa? Pemimpin menyuruh, karena ada gerakan berpuasa, ya kita berpuasa tanpa menangkap Tuhan mau apa.
Jadi banyak hal sih harusnya ya bagi pendoa, tapi saya merasa itu 3 hal yang nggak bisa dipungkiri. Jadi walaupun nanti dengan berjalannya ini menjalani panggilan kita dengar firman, baca buku rohani, itu membantu sekali. Jujur itu membantu sekali untuk kita bertumbuh. Hal lain lagi yang tiba-tiba Tuhan taruh itu tentang bergerak. Ya. Setiap pendoa itu memang nggak bisa enggak, kita itu harus bergerak. Tiba-tiba satu waktu itu saya tuh dapat sebuah gambaran. Kalau kita nggak bergerak itu sama seperti kita tuh obesitas, kegemukan. Bisa dibilang kita ini berdoa di pusat ya. Kita tuh kenyang sekali ya. Jujur kita tuh kenyang sekali. Dan kalau kita nggak menyalurkan itu, kita jadi obesitas. Dan kalau sudah obesitas itu komplikasi kemana-mana. Ya sama seperti tubuh jasmani kita, kalau obesitas itu gimana? Itu juga berbicara tentang kondisi rohani kita. Kalau kita sudah obesitas secara rohani, kita akan komplikasi kemana-mana. Bahkan mungkin kita nggak akan jadi berkat. Makanya kenapa ada tujuannya bergerak. Bergerak itu bukan dengan cuma tiba-tiba, oh ya bergerak itu nggak harus mission trip, nggak harus. Ada banyak sih kegerakan di gereja kita. Tinggal kita minta hikmat Tuhan, minta tuntunan Tuhan, ikuti arahan pemimpin. Karena bergerak ya nggak harus dengan mission trip. Banyak pelayanan lokal yang ada di Surabaya. Contohnya ya doa fajar, ya doa semalaman, ya ada konser doa atau retret Ikuti itu dengan dengan hati. Kalau kita cuma just melakukan, saya pikir ya beberapa waktu yang lalu itu kan kita tuh lagi puasa. Untuk leader-leader kita lagi berpuasa 40 hari kan. Nah kita waktu lagi berpuasa 40 hari, tiba-tiba tuh saya tuh kayak di flashback dengan Tuhan gitu ya. Saya di flashback dengan Tuhan. Iya, saya ini jadi pendoa, ini bukan menyombongkan diri ya, justru saya itu introspeksi diri gitu ya. Saya jadi pendoa tuh tahun 2000. Tapi jujur, waktu itu ada banyak kegerakan, pasukan kuning, kemudian nelayan, ya banyak waktu itu ada kegerakannya. Jujur saya itu ada dalam tanda kutip, saya itu hadir mengikuti setiap kegerakan itu. Tapi saya nggak dapat apa-apa. Karena apa? Saya cuma melakukan job desk. Waktu kemarin itu waktu saya renungkan, iya Tuhan, saya di mana? Karena saya mengalami terobosan itu tahun 2012 awal. Berarti 12 tahun itu saya di mana Tuhan? Saya mulai bertanya-tanya. Tapi tiba-tiba Tuhan cuma ngomong gini, selama 12 tahun harusnya memang gak ada yang sia-sia sih. Karaktermu sedang dibentuk oleh Tuhan. Saya pikir ya benar. Dari awal saya berkenalan dengan Yeni selalu gini, kamu tuh atosis setengah mati, kamu tuh keras setengah mati, kamu tuh kaku. Ya memang seperti itu. Tapi jujur selama 12 tahun saya ikuti Yeni, saya bonding dengan Yeni. Jujur saya itu banyak belajar tentang masalah waktu, tentang masalah karakter. Bahkan hari ini saya bilang saya belum sempurna. Hari ini saya belum sempurna, tapi saya berusaha untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Jadi saya pikir iya ya, saya bisa melakukan semua kegerakan. Saya hadir loh, pasukan kuning itu saya ada di balai kota. Nelayan itu saya ada, kemudian PSK itu saya ada. Tapi saya tidak mengalami apa-apa. Tiba-tiba Tuhan cuma munculkan gini, kirbatmu belum siap. Saya kaget. Ternyata saya mengalami terobosan di awal tahun 2012. Pada waktu saya mengambil doa puasa 40 hari. Itu titik di mana saya mengalami terobosan. Jadi memang nanti next ini akan mengencourage, ini akan mengajak. Sekarang ini kan memang 40 hari ini kita untuk leader aja. Tapi ini memang ngomong, apa ini kita turunkan ke seluruh pendoa. Tapi sekali lagi saya garis bawahi, kalau kita cuma melakukan, oh ya pemimpin ngajak ya sudah kita ikuti, tanpa kita libatkan hati kita, mungkin setelah 40 hari tidak mengalami apa-apa. Tapi kalau seandainya kita lakukan dengan, aku rindu Tuhan tahun ini, musim ini Tuhan, aku dibangkitkan, aku bisa menangkap visi, saya bisa maksimal, aku mau maksimal Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan buat hidup. Kita akan lihat, kita akan dipakai dengan cara
Jujur ya, bukannya kenapa selalu mungkin orang bilang aku tuh bosen deh, saya yang suci naik ini selalu ngomongnya doa fajar gitu ya. Bukan itu sih harusnya. Hari ini pun jujur saya mulai membangkitkan Roy. Mana Roy ya? Saya mulai membangkitkan Roy untuk di doa fajar. Tapi saya nggak lepas dia, saya tetap backup dia kok. Nggak disiksa loh kamu Roy. Jujur pada saat dia memulai mengambil tanggung jawab untuk membantu saya di doa fajar, dia langsung dapat karunia kok. Kenapa? Tuhan cuma akan memperlengkapi orang-orang yang mau bergerak. Tanpa kita bergerak, Tuhan pikir ya ngapain? Istilahnya seperti itu kan. Contohnya kita di dunia sekuler ya, kita di kantor. Kita bekerja, apakah kita mau menjadi staf yang biasa atau kita mau menjadi tangan kanannya bos? Kemarin saya sempat nyeletuk ke satu orang yang saya lupa. Bilang, ya jelas tangan kanan bos. Kalau tangan kanan bos, nggak bisa dipungkiri apa? Sampai pulangnya mungkin lebih malam, tanggung jawabnya lebih besar, bayar harganya lebih besar juga. Tapi rewardnya ya bisa dibilang gajinya ya lebih gede juga. Tapi kan ada harga yang harus kita bayar. Seperti itu juga pemakaian Tuhan atas hidup kita. Kalau kita cuma merasa aku mau jadi pendoa yang biasa, ya sudah. Tuhan akan apa? Munculkan orang lain. Karena Tuhan tidak pernah kekurangan orang. Siapa yang siap, Tuhan akan munculkan. Kalau kita merasa saya kok tidak bisa ya, it's okay. Begitu kamu melangkah, begitu kita melangkah dengan sebuah kesetiaan, aku mau, bukan untuk memegahkan diri sih ya, tapi aku cuma mau Tuhan beri. Aku cuma mau membantu Tuhan kegerakan. Kita akan lihat setiap kuasa, setiap karunia itu dibukakan dari hidup kita. Karena tujuannya apa? Untuk orang-orang yang kita layani, untuk orang-orang yang nanti kita ketemu. Contohnya di doa fajar, itu ada banyak jemaat yang jujur datang dengan apa? Dengan pergumulan. Kalau kita bisa datang di sana, kita bisa apa? Belajar untuk mendengar suara Tuhan. Melayani bukan cuma sekedar menyampaikan doa-doa biasa, tapi kita bisa masuk apa? Doa-doa yang profetik, doa-doa yang bisa membangkitkan iman orang-orang yang hadir. Dan kalau Tuhan memang berkepentingan dengan jemaat yang hadir, Tuhan akan pakai siapa? Siapa yang ada di sana? Nggak mungkin Tuhan CYNI yang lagi di luar kota tiba-tiba Tuhan bicara ke CYNI. Ya bisa sih bisa, tapi biasanya nggak seperti itu. Tuhan akan pakai siapa? Orang yang ada di sana, orang yang melayani pagi hari itu. Nah pada saat itu tanpa kita sadari, karunia kita dimunculkan. Hari-hari ini saya tuh nggak tahu ya. Jadi CYNI itu sering ngomong gitu ya, di doa semalaman itu ada masanya. Ada satu masa, bukan ada masanya. Ada satu masa, satu orang tuh datang ya. Jadi di doa semalaman itu mereka lagi nyembah ini, ada satu orang datang. Begitu dia buka pintu, orang itu terpental. Sedemikian kuatnya hadirat Tuhan di doa semalaman. CYNI itu sering sharing ini, sering sharing ke saya gitu. Tapi saya tuh nggak nangkep gitu. Jadi maksudnya ya biasa gitu. Saya pikir oh ya. Ya cuma gitu aja. Nah tapi tiba-tiba saya lupa ya. Kapan sharing ada Inge waktu itu ya? 2 minggu lalu mungkin ya. Saya lupa. Waktu CYNI sharing tentang itu, ada sesuatu yang melompat di hati saya. Saya bilang, saya rindu Tuhan. Masa-masa itu ada lagi. Harus ya kok dibilang, apakah kuasa Tuhan berkurang hari ini? Tidak. Tapi apakah pada saat Tuhan mau bergerak, ada orang-orang yang bersedia memberikan dirinya? Jadi kalau mau dibilang, saya kesulitan untuk mission trip, it's okay. Banyak pelayanan lokal, pelayanan di Surabaya, yang mungkin tidak perlu mission trip. Tapi kalau memang Anda disadar ikut ke mission trip, ikutlah. Yang bisa menilai siapa? Diri kita sendiri. Kalau kita merasa cuma karena ada orang yang gini, secara dana bisa, secara waktu bisa, tapi
ditinggal, it's okay. Tapi saya sih belajar ya, saya pergi mission trip memang waktu itu saya ingat ya, saya ikut mission trip sempat waktu saya lahiri apa gitu ya, saya nggak pergi mission trip. Tapi saya ingat awal waktu anak saya tuh umur berapa saya tinggal mission trip ya, umur 2 tahun. Tiba-tiba saya lihat iya ya, waktu anak saya yang paling kecil itu umur 2 tahun, saya sudah tinggal pergi ke mission trip. Jadi harus ya kalau kita rindu, Tuhan akan buka jalan. Dan percaya pada saat kita pergi ke mission trip, itu benar-benar kita tuh akan di-upgrade. Seperti yang tadi saya bilang, pada saat kita pergi, kita akan di-upgrade. Karena apa? Karena Tuhan berkepentingan dengan kota-kota di mana. Hari ini apalagi perintisan, ini perintisan di mana-mana. Doa keliling yang minggu depan saya ini pergi tanggal 14-15 ini pergi kemana sampai Pangkalan. Itu daerah yang memang perlu di backup untuk doa keliling. Kalau kita pergi, jujur saya itu terakhir di tahun-tahun terakhir kita pergi mission trip, kita banyak garap doa kelilingnya. Dan saya tuh amazing loh, saya melihat pada saat saya pulang, saya merasa roh saya itu di-upgrade oleh Tuhan. Jadi kalau hari ini kita membatasi diri, kita mengatakan, enggak wes aku enggak mau mission trip, it's okay sih, Tuhan bisa pakai orang lain. Tapi kalau memang kita bisa, saya mendorong, ikut toh. Bukan karena saya ini butuh orang, karena Tuhan tidak pernah kekurangan orang. Selalu akan ada orang, selalu. Saya sendiri menggarisbawahi diri saya sendiri, mengingatkan bahwa kalau saya tidak pergi, selalu akan ada orang yang pergi. Jadi Tuhan tidak pernah mengandalkan sepertinya harus orang ini, enggak. Karena siapapun yang pergi, Tuhan akan berlengkapi. Jadi kegerakan kita itu seperti kereta ya. Tuhan kasih gambaran itu seperti sebuah kereta. Kalau kita nggak masuk di dalam kereta itu, kita ketinggalan. Jadi mungkin hari-hari ini ada pendoa yang bilang, aku kok nggak bisa ya, aku kok biasa-biasa ya. Mungkin kita perlu bertanya hari-hari ini, apakah kita masuk di dalam kegerakan? Kalau kita masuk di dalam kegerakan, kita akan dibangkitkan. Kita akan benar-benar kita di-upgrade secara level. Dari waktu ke waktu kita akan di-upgrade oleh Tuhan. Kalau banyak orang mungkin banyak pendoa mungkin berpikir seperti ini ya. Kenapa Yeni itu selalu sucian, selalu saya gitu ya? Jujur kita sebagai anak, saya yang mencari Yeni. Bukan Yeni pilih kasih, enggak. Tapi karena ada waktu-waktu saya itu cari Yeni. Tidak bisa dipungkiri. Jawaban-jawaban, kadang-kadang tuh saya bergumul tentang satu hal gitu, Tuhan, ini apa ya? Saya itu salah, saya minta peneguhan. Tanpa saya sadari janjian kayak beberapa hari yang lalu kita janjian ketemu. Saya nggak ngomong juga ke Yeni kalau saya butuh sebuah peneguhan. Tapi dari ngomong begini tiba-tiba Yeni ngomong jawaban untuk yang apa yang saya cari. Saya pikir, wow, ini loh bicara tentang otoritas. Tanpa saya rencanakan, tiba-tiba Yeni ngomong. Sampai saya pikir, oh ya ini jawabannya. Dan memang visi itu membuat kita apa? Bergairah. Tanpa kita bisa menangkap visi, kita akan stuck di tempat. Dan visi, Tuhan itu menghargai hierarki. Visi akan lahir dari apa? Dari pemimpin. Sometimes Yeni itu cuma ngomong seperti ini ya. Saya tuh ngelihat ke belakang, oh iya ya. Kadang Yeni itu cuma ngomongnya. Saya ingat itu kita pulang dari mission trip terakhir di tahun 2019 itu kita pergi ke Makassar, C. Di pesawat itu saya sudah ngantuk sih, saya sudah tidur. Tapi tiba-tiba Yeni itu nyolek saya gitu. Jen, itu loh IG, tak apa saya tak cerita ya. Itu loh IG GMS Prayer. Aku tuh rindu lewat IG itu bisa memberkati, terutama berdoa. Dan nextnya akan melebar ya ke
seluruh jemaat. Tapi lewat IG sekarang kan memang nggak bisa dipungkiri, sosmed itu begitu orang mentingkan. Mungkin orang bisa lebih memilih apa? Instagram daripada apa? Membaca firman. Sampai bisa seperti itu. Nah, jadi kalau kita bisa memakai sosmed untuk membangkitkan orang-orang dengan kata-kata apa, itu bagus sekali. Nah, waktu Ceyeni ngomong gitu, ini. Nah, saya tahu waktu itu IG itu sudah dipegang, sudah ada timnya gitu ya. Tapi waktu Ceyeni ngomong gitu, saya tuh bukan asal ibu senang gitu ya. Enggak sih, saya nggak pernah punya gini, supaya Ceyeni senang tak tepuk-tepuk. Enggak sih. Tapi apa yang Ceyeni ngomong ke saya itu menjadi sebuah, kayak ada sebuah kerinduan. Aku tuh mau mengerjakan. Jadi begitu Ceyeni ngomong gitu, saya bilang, oke Cey, nanti kita akan bahas pada saat kita meeting. Jadi next pas kita meeting, langsung saya waktu itu ada tim inti dengan Kopi Levandi juga, kita mulai bahas, kok Ceyeni itu rindu kayak gini. Dan singkat cerita, hari ini IG-nya kita ada tim khusus dan kita ada timeline-nya kapan kita akan ini. Dan memang akhirnya hari ini lebih aktif. Tapi jujur saya menangkap, jadi bisa dibilang kalau visi itu gimana ya, orang mungkin gini, ya apa sih cara nangkepnya visi itu yang harusnya cuma apa? Bonding dengan pemimpin. Bonding dengan pemimpin itu toh sih kuncinya. Saya belajar mengerjakan apa yang menjadi kerinduannya Ceyeni. Dan itu membuat saya tuh tanpa saya sadari, saya bergerak dari satu musim ke musim berikutnya. Dari yang saya tidak pede, saya minder gitu ya, Ceyeni tiba-tiba jadi ketua CG, pegang OMDA, Menara Doa Anak, kemudian pegang jadi leader Menara, kemudian lahir Doa Fajar. Itu cuma Ceyeni cuma ngomong, Cen, aku tuh rindu ada ini, Cen, aku tuh rindu ya. Saya berusaha mengerjakan itu, tapi jujur, saya minta dengan Tuhan, saya minta beban Tuhan, supaya pada saat saya melakukannya, saya bukan melakukan cuma sekedar job desk. Karena kalau kita melakukan cuma sekedar job desk, itu akan lewat dalam arti ya just gitu aja. Tapi kalau kita dapat beban itu dari Tuhan, kita akan dengan sungguh-sungguh mengerjakannya. Itu aja sih kuncinya. Jadi kalau hari ini sebuah musim yang baru, kita benar-benar merasa, iya Tuhan mau bawa kita kemana. Tiba-tiba Tuhan munculkan tentang pasukan gede. Jadi saya merasa Tuhan gak main-main. Ini sebuah waktu, bahkan tema kita, visi kita tahun ini apa? Percepatan. Siapa yang akan mendapatkan percepatan? Orang-orang yang siap. Orang yang siap dan orang yang mau keluar dari zona nyamannya. Iya. Untuk saya berdiri di sini jujur, dulu tuh saya bisa kencing hampir 10 kali mungkin sebelum saya naik. Tapi saya cuma belajar apa? Saya mau Tuhan. Hari ini saya deredak ini. Tapi saya cuma mau Tuhan. Menyampaikan apa? Menyampaikan isi hatimu Tuhan. Sampai saya belum lihat, tapi kita boleh melihat gimana berdoa-berdoa bisa dibangkitkan untuk kerajaan Tuhan. Ya itu aja. Oke, shalom tentara Tuhan. Siap dibantai? Saya nggak suka bantai orang. Saya suka bangkitkan orang. By the way, kita masih bedakan sih antara kita mau dipakai Tuhan, pemakaian Tuhan, dan cuma kita sekedar mau pelayanan. Ya, jadi bedanya di sana. Karena kalau dalam pemakaian ada pengurapan. Tuhan selalu mengurapi orang yang mau dipakai kan. Atau kita cuma mau sekedar jadi pelayan Tuhan. Melayani, banyak orang bisa melayani sih. Tapi bedakan tentang kata pemakaian. Kalau kita mau dipakai itu beda. Kata dipakainya itu berarti kita akan diurapi. Dalam pengurapan itu ada power. Nah, kenapa sebagian pendoa kita jadi lemah? Kita bahkan untuk menghandle hidup kita nggak punya kuasa. Saya dulu juga gitu. Saya memulai pelayanan saya kan dari kelemahan. Sampai saya mengerti, menangkap bagaimana saya harus bangkit untuk mengalami pemakaian Tuhan. Dan saya minta, tentunya kalau sudah kita berkata, kita nggak usah ke Tuhan urapi aku, nggak usah. Cuma kita ngomong, Tuhan, aku mau dipakai olehmu Tuhan. Aku mau dipakai olehmu. Dan disitulah Tuhan akan mencurahkan urapan. Jadi bedakan ya,
dengan kita cuma sekedar melayani dengan pemakaian itu beda banget. Beda banget, sangat beda. Nah, kalau tadi tema Gideon, satu ketika kita ada pertemuan leader, saya yakin waktu itu masih ada di Marvel, di bawah di lantai sanctuary. Nah, saya ingat ada satu orang, siapa ya, Jonathan tanya, visinya apa? Oh ya, visinya apa ya? Saya pikir tiap tahun ya aku pengen bangkitkan pendoa sih. Bahkan kalau kita dikasih visi 4.000 pendoa, saya pikir ngapain banyak-banyak ya? Ya ternyata kan butuh sih. Kayak kemarin kita pergi ke mana? Samarinda. By the way, memang benar sih. Kalau Surabaya nggak mau tuh bisa pakai pendoa Bitung loh. Diana kan mau mana Diana? Satu kamar. Kamu dari mana? Dari Bitung, ha? Dia bilang gini, aku harus ikut. Kalau aku mati di tempat gitu. Aku bisa mati secara rohani kalau aku nggak ikut-ikut gitu. Jadi kalau ikut mission trip, Anda yang terbangun. Jadi kalau saya oyak-oyak itu bukan demi aku, demi pasukan, demi Anda. Jadi saya pikir saya bisa sih. Saya bilang sama tim, cepat kita garap yang Surabaya. Setelah ini kita fokus pada regional. Ada banyak yang kita mau kerjakan. Bayangkan kita bisa bangkitkan pendoa dari Sampit, Pangkalan, Bun, nanti di Sumatera, di beberapa tempat yang mungkin itu ada pemimpin doanya. Tapi ada beberapa tempat butuh dari pusat untuk mengcover. By the way, doa keliling waktu kita di Cirebon itu menghasilkan waktu kemarin persentase dari gembala-gembala. Saya bilang, wow, dari 200 sekian tiba-tiba boom ke 400 lebih. 50 langsung naik dengan begitu cepat, meskipun mereka pakai before the ticket. Saya bilang, ini loh terobosan untuk kita garap bareng-bareng. Saya sampai ngomong, kita garap bareng-bareng itu pergi 10 orang dan 12 orang pergi doa keliling di Cirebon, karena dikatakan memang di situ berat secara atmosfer rohaninya. Gak bisa. Dan kita pulang, apinya stay, tinggal sampai orang multimedianya juga kebakar, pendoanya bangkit. Suami dari pendoanya juga bangkit, yang mestinya orang yang benar-benar sudah mati rohani geser dengar suara Tuhan, tiba-tiba alami kebangkitan rohani. Coba bayangkan kalau kita bilang, aduh nggak usah jalan dah, kita ada di Surabaya aja udah cukup lah. Tapi nggak bisa kan. 20 tahun sekian saya menggarap namanya ladang doa. Dan kalau saya mau bergerak ke yang luar, saya selalu ingat yang Surabaya. Tapi kalau menurut saya bangun, sedangkan yang di sini nggak bisa menangkap visi, nggak mau mengambil sebagai beban, saya nggak bisa apa-apa. Saya harus memilih hari ini bergerak untuk visi 300 gereja di 2030. Dan tadi saya mikir, ya Tuhan, malah sampai seusia, saya nggak bilang saya menua ya, maafkan saya. Ya Tuhan, masa sih nggak ada orang yang mau bangkit untuk meneruskan api yang sudah saya berikan? Nggak apa-apa sih, Tuhan akan kasih saya terus sih. Tapi alangkah sayangnya Anda ada dalam kegerakan doa. Di sini loh banyak pria-pria perkasa yang saya nggak pernah lihat satu kali pun Anda ikut mission trip untuk bergerak doa keliling kah, atau Anda ikut mission trip untuk kemarin kayak MT Samarinda kan? Saya pikir mana pasukan? Saya lihat orang-orang dari Bitung, dari pendoa-pendoa yang saya bilang, oh iya ya, selalu dari Surabaya ini selalu tertinggal. Saya minta bikin doa puasa 5, saya datangkan loh nabi-nabi ke GBDI. Saya datangkan. Bayangkan kita itu acaranya di puncak tahun lalu, saya bilang, Pak boleh nggak Pak datang ke BDI buat di sana? Loh, kalau Bu Yani yang minta ya kita akan pikirkan. Saya minta, saya datangkan nabi-nabi pergi dari BDI, dari puncak, dari Singapura dan berbagai yang untuk datang ke BDI, kumpul dan tinggal ada mobil yang hitam yang mancung sempresi yang pasti nggak bercanda. Itu pun dari Surabaya nggak banyak. Dan leader-leader loh, saya bilang, apakah Anda bisa? Bisa. Kalau Anda berjuang dulu pasti bisa. Saya sayang loh, Batam datang, Singapura datang, orang Hong Kong datang. Saya bilang, ya ampun Tuhan, ini apa sih sebenarnya? Kalian mau apa? Kalau sudah saya siapkan, artinya sudah disiapkan pesta rohaninya, Anda nggak bisa, Anda mau datang. Anda tinggal masuk ke dalamnya seperti 5 gadis bijaksana yang menyiapkan minyaknya. Pelitanya akan bersinar, saya yakin sih. Nah, tadi saya memulainya dengan bedakan pemakaian dan hanya melayani.
di dalam Gideon Hakim-Hakim 7, nanti saya mestinya lupa bilang, pelajari dulu. Ternyata memang Tuhan itu sangat selektif memilih tentara sih. Jadi bedakan, kalau sekedar mau melayani, banyak orang bisa. Saya nggak mau, saya memilih untuk ada di dalam 300 pasukan Gideon. Dan juga triwiranya Daud, memang nggak banyak sih. Daud itu ada 30, ada 3, ada 30, lalu ada 100, ada yang 1000 gitu. Memang selalu akan yang ada kumpulan yang banyak, lalu ada juga sebagian yang itu benar orang-orang militan. Di Daud juga ada gitu, 3 lalu 30 kan. Lalu 5 pasukan 100, pasukan 1000 orang dan sebagainya. Tapi mereka adalah orang yang luar biasa. Nah, pada waktu Tuhan memilih Gideon, orang ini juga memulainya dengan orang yang sedang dalam keadaan tidak berdaya sih. Makanya didapatkan dalam sebuah tempat pengirikan dan sedang sembunyi. Karena orang Midian datang kan, selalu ingin mengambil apa yang mereka tanam. Gideon sangat ketakutan pada waktu itu. Tuhan kirim malaikat, hai kamu pahlawan yang gagah berani. Padahal ini orang dan lewat pertemuan dengan satu kali perjumpaan kehadiran Tuhan, tiba-tiba Gideon jadi orang yang berani keluar daripada zona persembunyiannya. Dan dia dipakai jadi pemimpin perang, hari itu jadi hakim-hakim. Benar ya? Kira-kira ceritanya gitu. Nah, sudah pada waktu Tuhan ingin membangkitkan untuk bawa Israel untuk benar-benar menjadi tentara. Dikatakan gini, pada waktu memang orang Midian itu sangat banyak dan mereka itu seringkali datang dan menekan orang-orang Israel. Nah, Tuhan ngomong gini, terlalu banyak. Kamu ini terlalu banyak. Rakyat terlalu banyak. Jadi ada 32.000 orang yang akan diajak waktu itu untuk perang. Dan Tuhan bilang, ini terlalu banyak Gideon. Suruh mereka yang takut dan gentar boleh pulang. Benar nggak ya? Yang takut gentar suruh pulang. Dan ada satu kata-kata bahkan suruh mereka yang di bawah itu kan, suruh mereka buka aja lah ya. Hakim-Hakim 7 yuk, buka aja yuk. Adapun Yerubaal itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan seluruh rakyat dan bersama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada sebelah utara dekat Bukit More di lembah. Firman Tuhan pada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau, itu daripada yang kau kehendaki, yang menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan orang sembahkan diri terhadap aku, sambil berkata tangan sendiriku yang meninggalkan aku. Maka sekarang serukan kepada rakyat itu, demikian siapa yang takut dan gentar, biar pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Waduh, suruh mereka pulang dan enyah. Kalau Anda begitu kan pasti sakit hati ya. Dia katakan, waduh terlalu keras lah. Maksud gini, memang kalau tentara itu nggak bisa lembek. By the way, tentara nggak bisa lembek. Makanya kalau Anda di pengembalaan, Anda di ayomi, antar dijemput, itu memang benar karena pengembalaan. Tapi kalau di pelayanan doa ini tentara itu didiknya memang keras sih. Tapi memang di tahun-tahun ini saya melihat kita ini rodo lembek sih. Anda tahu waktu saya dulu masuk dalam kegerakan doa, itu nggak bisa masuk banyak pendoa karena memang pemimpinnya sangat strict lah ya, nggak bisa banyak. Oh, kalau Anda ketahuan tidak hidup kudus, langsung enyah. Anda langsung ditengking. Semua nggak banyak, tidak banyak. Saya masuk di sana, tapi militan. Oh, ngeri kamu. Waktu doa keliling saya pernah ikut dengan mereka. Itu berhadapan langsung dengan roh jahatnya datang di depan kita pada waktu kita doa keliling di Madura. Itu ada orang yang pakai sorban putih itu badannya gini loh, putar balik. Kalau Anda pasti lari terbirit-birit. Kita enggak. Karena memang ini tentara yang pergi. Langsung konfrontasi, lihat roh jahatnya datang. Itu zaman dulu. Saya memulainya dengan di situ. Jadi nggak banyak memang. Karena memang pemimpinnya memang tegas dan nggak main-main. Dia nggak mau perubahan. Tapi setelah itu kan saya masuk, lalu ada satu mitra doa saya namanya, ya saya nggak usah sebut nama ya. Dia bilang ini kenapa sih kita buka kesempatan buat semua orang yuk. Kita nggak usah sampai pilih-pilih gitulah, biarkan semua orang semua. Dan hari itu kita rekrut 500 orang masuk. Itu sama Dodi yang khotbah. Dade sebagian besar itu pengen didoakan sama Dodi, capek deh. Sama juga hari ini banyak yang gitu sih. Kemarin kan di BDI kan gitu. Ini sudah nabi ini pindah di nabi ini. Sampai saya isi loh lihat pendoa-pendoa seperti itu. Kayaknya
ngejar-ngejar suaranya, Anda kan bisa dengar sendiri. Kalau didoakan ya puji Tuhan kan. Nah, di zaman itu tiba-tiba jadi sebuah gelombang kebangkitan doa. Saya seneng sih waktu itu. Tapi enggak juga, ada sebagian mereka masuk tiba-tiba ada yang cuma hitungan waktu 1 kali dia masuk, tiba dia cabut. Oh, orang yang ini tua-tua katanya, ternyata dia lagi cari pacar. Oh ya, go nyanyi gitu ya. Ini bukan udah langsung, itu langsung terjadi namanya penyaringan. Jadi sisanya kira-kira 200 sekian lah. Nah, saya yang pada waktu masa pertama memang itu pilihan itu benar-benar harus selektif. Nah, ini Gideon, Tuhan bilang gini, suruh pulang yang takut dan gentar. Lawan takut dan gentar itu apa ya? Kuat dan berani. Katakan kuat dan berani. Tadi saya datang ada satu AI, doakan saya, doakan supaya saya kuat dan berani. Wah, itu sesuai tema khotbah saya ini. Ini bukan bicara umur loh, bukan bicara umur. Kuat dan berani. Saudara, ini gak jauh daripada apa yang Tuhan ngomong sama Yosua. Yosua, teguhkan, kuatkan hatimu, jangan tawar hati ya. Aku menyertai engkau, gak pernah tinggalkan engkau sekali-kali. Tuhan berfirman kepada Yosua, kamu akan rebut tanah Kanaan. Kamu masuk tanah Kanaan, kamu akan rebut tanah Kanaan. Kenapa Tuhan gak bisa pakai orang takut dan orang yang suka gentar? Gak bisa rebut. Kita gak bisa berperang. Kita cuma ada sekedar orang yang melengkapi. Pak, oh banyak ya, saya sih gak bangga ya. Kok hebat ya banyak pendoa. Bilang Tuhan, aku gak bangga. Aku bangga bahwa bangkitnya pendoa-pendoa yang mereka itu militan. Sebagian besar yang ada, yang disuruh pulang sama Gideon itu orang-orang yang hidup dalam ketakutan. Apa itu kata ketakutan? Saudara, kalau takut akan Tuhan itu baik sih. Tapi sebagian kita bukan itu. Roma 8 dikatakan Tuhan itu, 15 kata Tuhan itu gak pernah memberikan kita roh ketakutan. Tapi dia, kalau kamu anak, kamu kan terima yang namanya Roh Kudus, yang bisa memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Kamu gak terima roh perbudakan. Banyak orang itu masih diperbudak oleh ketakutan. Takut kata orang, takut miskin, takut gak bisa, takut gak nyaman. Ya memang bener sih kemarin kalau nanti retreat tolong ke satu kita rekaman kemarin, aku gak bisa tidur Jaya, orang itu ngorok semalaman. Jadi kasih knowing atau tidak knowing, nggak saya bercanda. Tapi ada begitu banyak orang takut loh. Doa puasa 5 hari itu tingkat leader loh. Saya bilang bodoh Pol, kenapa nggak mau ikut? Sudah bawa nabi-nabinya ke BDI loh. Dan nggak lapar belas karena itu urapan korporat. Dan biasa bisa nego karena panitianya kan kita. Kalau di puncak saya nggak bisa nego, mau ikut sampai selesai. Memang tentara dilatihnya memang harus keras. Kalau lempek-lempek nggak ada nggak jadi. Dan kalau nggak jadi nanggung. Kalau udah jadi Anda nggak perlu puasa lagi. Kalau kita ngomong hari kau Philip, oh nggak bilang, kalau dia udah jadi memang. Gitu. Dia bilang, ya ini 5 hari bisa kuat ya. Kuat sih iya ya. Aku kapan ya kepengen juga bareng-bareng. Tahun depan saya mau undang Pastor Philip untuk berkhotbah di sesi retreat doa puasa itu. Saya tuh sampai kira, Anda gak bisa hidup menjadi orang yang ketakutan kalau Anda mau jadi pendoa yang militan. Takut bayar harganya, takut maju, takut apalagi ya, Anda sendiri kasih kata-kata takut lah ya. Bahkan ada pendoa yang takut pergi ke belakang pipis. Oh Haji bilang betapa lemahnya. Anda sendiri kasih coba cari-carikan. Aku ini takut apa Tuhan? Kenapa aku nggak bisa move on? Kenapa imanku? Anda nggak punya iman yang radikal kalau Anda jadi orang hidup dalam ketakutan. Gak mungkin. Jadi Tuhan bilang sama kepada Gideon dan kepada yang Yosua. Yosua, teguhkan kuatkan hatimu ya, gak boleh tawar hati. Emang
Yosua tahu, waduh ini musuh yang dihadapi nggak mudah. Dan selama ini dia lihat seorang figur Musa yang begitu kuat kan. Tiba-tiba dia harus bawa pasukan sendiri untuk masuk tanah perjanjian. Tuhan bilang gini, yang takut dan gentar, go pulang rumah. Enyah. Waduh, saya bilang Tuhan, aku nggak wani Tuhan, nyanyi orang. Ini aja wis banyak yang bilang, kok ya sudah bilang loh. Mau lembek juga salah, mau keras. Saya jujur ya, saya sudah sempat meninggalkan yang namanya pergerakan doa di Musa. Saya pikir udahlah, mau hidup lah. Kenapa sudah terlalu sering saya bangun? Anda kalau tahu saya keliling satelit itu mereka kami menanti-nantikan. Hari ini bukan cuma Philip mandi loh, lagi ditunggu-tunggu di Madiun kah di mana? Karena mereka sangat butuh api doa itu. Lah memang pusatnya kelompokan sih menurut saya. Saking keakian Anda jadi orang yang nggak biasa-biasa dan nggak kepengen apa-apa lagi. Tadi itu takut bayar harga itu salah satunya. Bukan Anda untuk ikut retreat, Anda akan tanya, siapa yang tidur sekamar be aku? Saya nanti naik mobil apa? Sudah tahu ketika saya masuk ke kota Surabaya, saya suka kemarin saya pulang ke kota saya. Kota saya revival. Saya keluar dari kota saya karena saya nggak bisa tinggal di gereja yang suam, mati rohani. Teman saya ketakutan, didoakan nggak lepas-lepas bir ketakutannya. Loh, dia nggak bisa tidur, nggak berani mandi, jadi spirit ketakutan masuk. Lu dia pergilah dengar di Surabaya ada akar doa gitu. Terus dia tulis surat dulu nggak ada ini. Aku didoakan pelepasan oleh tante ini 28 roh. Saya bilang Tuhan, dia 28 roh di aku berapa ya? Dia lebih cuaci gitu. Dan saya berniat banget, saya mau revival Tuhan. Saya nggak peduli. Saya beli tiket pergi ke Surabaya. Saya kejar kebangunan rohani. Dan di masa itu, bahkan ada waktu di mana saya harus pergi. Saya kelilingi semua bukit doa. Saya kelilingi semua namanya retreat. Retreat apapun saya ikut. Dan bodohnya saya juga nggak kenal siapa-siapa. Sampai satu waktu di sebuah retreat doa puasa, karena yang doa puasa Senin sampai Sabtu makan sekali udah sering kan. Saya bilang Tuhan, aku mau yang ekstrim Tuhan. Soalnya kalau mau jadi tentara itu mesti cari yang lebih ekstrim. Bukan jam 3 terus. Anda nggak bisa naik ke level yang lebih kalau Anda terus gitu. Mesti yang lebih ekstrim. Nah saya dulu jam 6 Tuhan udah doa puasa seminggu 6 hari udah bisa, udah biasa buka jam 6 sore. Apalagi di bukit doa itu kan selalu ada penyembahan, ada firmannya. Kuat. Sedang Tuhan aku cari yang lebih ekstrim. Kalau saya dengar ada doa di doa puasa Esther. Wah ini yang baru gitu kan. 3 hari 3 mangan. Loh sekarang sih, tapi dulu saya hidup dalam sebuah tekanan. Saya belum pulih sepenuhnya. Belum jadi pelayan Tuhan. Saya ini masih orang yang mengembara cari-cari gitu loh. Saya ikuti dan bodohnya itu dipacet. Punya Betani sih. Saya nggak kenal siapa itu loh, tidur kayak pindang. Satu kamar itu kira-kira 15 orang apa 10 saya lupa ya. Gak satu orang pun yang saya kenal. Saya bilang Tuhan kenapa dulu saya nggak pernah kepikir bawa badan orang. Saya cuma mau pengen kebangunan rohani sih. Sekarang malah terlalu banyak. Nanti gak enak ya Tuhan. Kok gak enak ya Tuhan baunya sebenarnya. Dulu gak gitu-gitu. Saking ini loh, cinta akan rumah Tuhan itu membuat menghanguskan aku. Sudah gak peduli apa-apa. Pokoknya cuma pengen dekat dengan Tuhan. Cuma pengen menyembah Tuhan, pengen revival. Jadi saya ikutlah retreat itu 3 hari. Hari pertama saya kuat keluar. Terus saya lupa bawa kaos kaki, dingin kan, pacet. Terus gak ada yang kalau misalnya Jen, tolong ya ambilkan teh panas. Gak ono. Siapa sih mau ngambil, gak ada yang kenal. Saya nggak sama pada di hari ketiga tiba saya rasa aku nggak kuat guys. Hari kedua saya lupa, saya nggak kuat. Tapi nggak bisa juga. Nggak ada orang yang bantu saya untuk ambil apa. Dan di tengah-tengah kelemahan saya menggigil kedinginan. Tapi saya bilang aku nggak mau buka MA. Saya mau ekstrim Tuhan supaya kau bisa pakai aku ekstrim juga. Beda. Saya keluar hari ketiga saya menyembah Tuhan. Ikutin azan itu sampai selesai. Saya gitu. Itu cuma satu kejadian. Saya mau cerita kejadian itu banyak banget. Oh kenapa
ya, akhirnya Tuhan memilih saya. Dari sekian banyak orang yang pinter, Tuhan pilih saya yang bodoh ini. Kelebihannya apa? Kelebihannya di sana. Saya nggak takut dan gentar dengan hal-hal yang mungkin itu bagi orang, oh ini terlalu sulit, saya nggak berani. Saya suruh pulang enyah loh. Kalau Anda jadi orang kepahitan mungkin. Amin. Setelah disaring 32.000, itu pulang 22.000. Oh ya Tuhan, kita banyak orang penakut ya. Makanya kan di kita, saya tahu ada banyak pendoa. Anda sebenarnya masih ada dalam pelayanan doa. Tapi menurut saya, maaf ya, saya mesti ngomong ini. Pemakaian gak seberapa. Pemakaiannya cuma apa adanya. Karena sebagian Anda punya ketakutan. Takut miskin, takut berkorban. Oh iya, misalnya itu pas bayar. Saya mau cerita satu orang. Kan saya siring, dia seorang, bahkan dia dalam pelayanan hari ini dia bisa sudah pegang. Ini bukan full timer loh. Ini adalah pengusaha. Dia bisa pegang menjadi koordinator doa. Dan dia semakin sharing, keluarganya mengalami satu masalah, perusahaannya ambruk. Dan waktu kita cerita ini, dia menyebut saya orang terkaya, saya orang kaya. Oh ya, yang terkaya bisa. Pokoknya kita bercanda gitu. Terus aku bilang, aku tahu lah siapa kamu. Sebagainya. Dia ketawa, iya Jenny cukup peka sih jalan gitu. Dan dia cerita, bener, dia punya hutang itu banyak, tapi perusahaan keluarganya ya. Dan dia sempat bilang sama pemimpinnya, boleh nggak saya, bisa nggak saya maksudnya gini, saya masih tak boleh jabat nggak ini, karena saya nggak muda. Nanti orang bilang apa? Terus pemimpin bilang, kamu bukan kamu toh, ini kan keluargamu sedang mengalami masalah. Anda tahu nggak? Dia nggak kentoro punya masalah. Dia bisa mengatasi pergumulannya, hebat loh. Dan bahkan dia bisa MT kemana-mana, dan dia bisa berangkatkan anak-anak AOG-nya. Tapi hebat kamu, hatimu ini gede sebab itu. Saya kemarin sampai kaget waktu dia cerita itu. Jadi tahu nggak berapa banyak saya harus menanggung ini masalah keluarga. Ini kepemimpinan saya, sebenarnya saya sudah bilang bisa nggak serapin, tapi enggak, ini nggak ada karena ini masalah keluarga besar. Dia tetap bisa move on, artinya tidak menjadi sesuatu yang itu menekan dia. Dia bisa mengatasi itu. Maaf ya, ada banyak pendoa, ada hidup yang dalam tekanan pergumulan. Anda fokusnya ke sana, dan Anda nggak bisa lagi maksimal di dalam pemakaian Tuhan. Ada, jadi tercatat menara doa hari Kamis, hari apalah saya nggak tahu. Ada tercatat hari Rebo dan sebagainya. Tapi ketika saya menemukan, ayo ketua itu nggak banyak. Wajah orang itu lagi. Dan Anda tahu, coba tanya orang yang pulang dari perang, kedapatan akan lebih kuat. Saya loh, orang yang telah selalu perang. Ini Sabtu berangkat perang lagi. Cuma memang tuh 2 bulan kemarin kita stay. Emang diminta untuk bangun SCC dulu kan. Saya nurut. Saya orang yang nggak bisa diam di tempat, udah gatal. Buat saya mati kalau saya nggak pergi berperang. Saya bisa mati secara rohani. Saya nggak bisa maksudnya ini memang sudah panggilan DNA. Kalau enggak bukan di pendoa, memang bukan pelayanan di doa. Pendoa itu orang yang mau bergerak dan menangkan kota. Nah, 32.000 orang itu disaring, suruh pulang terlalu banyak. Itu tinggal berapa? 10.000. CAK yang pulang 22.000. Jadi maksudnya seleksinya Tuhan itu sangat ketat. Dia ingin menemukan benar-benar yang kualitas, bukan kuantitas, bukan yang banyak. Akhirnya 10.000 masih terlalu banyak. Apa? Suruh mereka sekarang turun minum. Ya, Anda tahu dalam waktu gini rame-rame gitu, aduh saya yakin sehari pasti haus dah. Pasti kalau kita selesai MT itu waktu kita kemarin si MT ada yang pertama kali ikut MT aduh ternyata berantem. Hah? Ini mah paling enteng. Selama
ente yang ada di sepanjang ini paling enteng karena cuma 1 hari lu di tempat tertutup, yang kita layani kan juga banyak, biasanya 20.000, 30.000 gitu. Ini paling enteng. Tapi bagi ada satu tentara doa yang baru, bagi dia tuh ternyata berat ya, karena memang gak pernah dilatih. Ya, memang dia dalam mengalami sedang datang bulan ada di atas. Saya tahu setelah enteng yang kita akan pasti kita disuruh ke restoran lalu makan kan. Nah di situ memang kadang-kadang kita akan melihat bagaimana kita seharian itu udah lapar, udah haus. Cara makan kita, minum kita itu juga bisa menjadi bukti bahwa kita sedang kelaparan. Lagi nih, waktu mereka udah seharian, saya tahu itu pasti di terik matahari. Ya, kita coba bayangkan kondisi mereka. Itu kan di dalam sebuah tempat, gak mungkin lah sampai 32.000 orang itu di satu tempat tertutup, nggak mungkin kan? Itu saya bayangkan pasti di sebuah tempat tanah lapang yang gede atau apa, lalu banyak orang gitu. Di sana juga mungkin saya yakin juga aqua bekal mereka nggak banyak sih. Nah, ketika mereka disuruh turun minum, suruh turun minum, ya pasti semua orang pasti akan berebut kan. Dan orang yang pas datang berkata coba cari mereka, pilih lagi siapa yang minumnya langsung dia ambil dijilat pakai kayak anjing gitu loh. Itu pertama. Lalu yang kedua orang yang sujud lalu minum. Yang ketiga orang yang ambil pakai tangan lalu dihirupkan ke mulutnya. Saudara, gini sih, saya dapatnya gini, banyak pendoa ini hidupnya itu sembrono. Kalau Anda baca Zerubabel yang disebut Gideon, dia bangun pagi-pagi. Ya, bangun pagi-pagi, waduh nanti ini bukan juga orang bangun pagi. Wow, tapi saya kalau pergi pelayanan saya akan on time. Saya nggak pernah ditunggu orang. Makanya kaget satu hari ada orang janjian ke aku, dia datang, loh, kamu disuruh jemput jam berapa? Lalu dia bilang loh jam 7. Saya bilang, saya sudah tunggu setengah jam ini. Kamu nggak on time, saya bilang gitu. Ya ini orang baru sih, terus dia bilang, oh ya, saya bilang kan saya selesai. Oh ya udah, saya miskom nggak apa-apa. Tapi buat saya, kalau Anda mau dipakai Tuhan dengan maksimal, kata orang yang dia minum seperti anjing, itu bicara orang yang hidupnya itu dia tidak bisa, ya arti kata kekudusan itu apa ya? Hidupnya itu sembrono. Pagi-pagi Gideon itu bangun mempersiapkan diri. Maksudnya gini, kalau Anda mau jadi pendoa yang benar-benar militan, ya ini kayak saya ngulang lagi kayak orang sekolah TK lagi sebenarnya. Anda mestinya mempersiapkan diri. Hari menaramu hari apa? Jam berapa Anda menara? Datanglah lebih awal 10 menit aja atau 5 menit aja. Itu Anda menjadi pendoa yang benar-benar mempersiapkan diri. Jok sembrono. Kalau Anda tidak pernah menghargai panggilan Anda sebagai seorang pendoa siapa, Anda gak akan dapat reward dari panggilan itu. Gak akan pernah. By the way, saya sebenarnya orang yang memulai pendoa itu tidak ingin jadi pendoa siapa. Percayalah. Dan semua kita pengen orang yang gak pengen jadi pendoa siapa. Saya enggak. Karena sebelum saya masuk Maursian, saya ini orang yang sudah berkeliling ke desa-desa. Loh, saya dulu di persekutuan doa. Pemimpin saya itu seorang penyembah yang di atasnya itu yang nabi yang saya bilang sangat peka. Nah, saya iklanannya itu pergi setiap kali nyembah lepasan orang di belakang gitu ya. Saya bantu pegangin tangan karena saya belum bisa bantu tengki. Gak wani, saya pun geblak kok. Nah, begitu saya waktu mendedikasikan masuk ke gereja Maursiaron, pelayanan apa ini ya? Dia udah ada, saya suka doa sih saya bilang gitu, tapi suka doanya, suka cari Tuhan, tapi doa siapa itu bukan saya nggak suka. Orang pernah ikut doa siapa sampai saya bilang Tuhan ini salah alamat. Itu doa jam 5 pagi di satu tempat retreat doa gitu. Orang itu doakan dari presiden, wakil, jajarannya, kabinetnya, RT RW, satu tukang beca. Bilang Tuhan, aksennya bilang Tuhan kalau pengen doa gini aku orang demen Tuhan, aku nggak kuat. Kenapa saya mengubah gaya doa-doa profetik dalam pelayanan kita?
Dan saya pun trauma ikut pelayanan doa seperti itu, sangat menjenuhkan. Masa waktu saya diminta untuk jadi pelayan doa, masuk deh di menara doa, bantu di sana. Saya jujur aku nggak kuat. Tapi Anda tahu nggak? Tuhan bilang ini, kalau kamu nggak bisa menghargai panggilan ini, kamu sembrono, kamu nggak apa ya, orang bilang oh ya udahlah seadanya, datang mau suka datang, bisa datang dan sebagainya. Kamu nggak akan bisa kuat dan kamu nggak akan bisa temukan urapan. Aku nggak akan pernah mengurapi orang yang sembrono, yang cuma apa adanya. Aku nggak pernah memakai orang yang cuma tidak bisa memberikan disiplin waktu, komitmennya dengan baik. Lalu Tuhan begini, saya bilang iya Tuhan, aku mau Tuhan. Dan saya berusaha, meskipun itu bukan jam menara saya bantu beberapa pemimpin. Entah kenapa saya suka masuk menara dulu sebelum saya dipakai jadi pemimpin. Saya bantu mereka untuk bangun atmosfer doanya. Saya juga bisa gitar. Satu hari saya lihat dulu menaranya ada satu kaca gitu. Waktu itu memang baru pergantian pemimpin waktu itu. Satu itu kok ada orang tinggi tapi kan malaikat lihat. Setelah saya tahu oh paling ya itu suhu Pastor Philip Mantovan. Saya baru tahu setelah itu paling dia ngintip sih. Tapi saya sudah hadir di beberapa menara untuk mengayomi pendoa-pendoa yang ada. Saya suka dan saya memulainya dengan sangat tertata, disiplin waktu. Kata pagi-pagi ini Anda butuh persiapan. Kalau Anda pemimpin, by the way, jangan takut Anda nggak bisa memimpin. Nggak ada Tuhan memakai orang yang bisa. Tuhan memilih orang yang mau. Anda cuma siapkan kesediaan Anda mau. Anda cari Tuhan sebelum hari H. Entah kenapa waktu Anda memimpin, tiba-tiba Tuhan itu bisa mengurapi Anda dan memimpin dan orang bisa melihat buahnya. Saya itu menggantikan seorang pemimpin yang benar-benar powerful. Jauh dari nafas lah kalau bilang. Saya bilang Tuhan, cek, kapan saya bisa kayak dia ya? Mentornya itu orang kuat mangan. Enggak. Orang-orang kuat yang sudah dipakai Tuhan dan saya bilang, saya nggak punya mentor Tuhan. Pada waktu Pastor Philip itu sedang sibuk-sibuknya. Mentorku Roh Kudus. Setiap malam saya akan naik ke menara doa 1 jam 2 jam saya nangis. Saya nyembah Tuhan urapi ya Tuhan. Aku nggak bisa kalau nggak mengurapi. Every night, setiap malam. Itu masa persiapan saya. Jadi kalau di sini Anda merasa nggak sanggup, nggak bisa, nggak mungkin nggak bisa. Karena saya sudah juga memulai dari tempat kelemahan. Jadi pasti bisa. Nah, cara minum kita itu berbicara tentang bagaimana kehidupan kita. Ada banyak pendoa itu nggak bisa menjaga kekudusan. Anda sembrono dalam waktu Anda bersikap berkata-kata. Kenapa Anda nggak dapatkan warisan misalnya gini, suara Tuhan tentang apapun gitu ya? Kenapa? Karena Anda bocor mulut. Gak mungkin Anda diajak dalam perundingan Tuhan. Orang satu ketika saya bilang, ya Pak, libatkan guys saja orang ini bocor mulut. Nanti kemana-mana, ya udah ya nggak bisa kan? Tuhan pun seperti itu. Kalau sampai saya nggak dapat lagi suara Tuhan untuk sesuatu, mungkin itu tentang seorang pemimpin sebagainya, apa aja lah ya tentang kota bangsa, saya mulai curiga. Jangan-jangan Tuhan gak percaya sama aku ya? Kenapa Tuhan bicara sama yang satunya terus? Mungkinkah orang itu memang bisa dipercaya? Hati-hati, kalau Anda sudah pakai jubah tentara gini loh, hati-hati. Itu ada tuntutannya. Anda gak boleh pakai mulut Anda ke sembarangan, gosip, ngatai. Aduh hari ini saya tahu sih gereja sedang di dalam apa ya, goncangan. Saya tahu kemarin ada satu grup dia masukkan, saya bilang ngapain sih gitu dimasukin, saya sih tahu juga sih, tapi buat apa kita menambah, itu kan juga tentang kita tubuh Kristus. Hati saya tersayat loh, bilang Tuhan Engkau, Tuhan topang ya Tuhan hamba-hambamu, jangan sampai ada kejahatan lagi. Kenapa kita lebih suka memperbincangkan sesuatu yang bukan menjadi urusan kita? Lalu kenapa kita nggak mau berbincang urusan Tuhan? Itu lebih kita apa ya? Orang bilang kita coba untuk mencari-cari tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan.
jangan sembrono. Orang yang menjilat seperti anjing itu orang hidupnya itu kacau, sembarangan. Saya mau bahas tentang orang yang mengambil. Cuma saya tahu pendoa itu nggak bisa lepas dengan orang yang selalu berjaga-jaga. Kita hidup di dua alam. Bukan berarti saya orang yang kalau memang ngero, bukan ngero yang gimana, tapi saya bener-bener hidup untuk kayak kemarin 5 hari saya mau bener ngero untuk membangun manusia roh saya. Tapi waktunya memang kita mendarat, seimbang gitu loh, jangan jadi orang aneh gitu. Oh enggak, aku puasa atau apa? Ayo pegang, kita nggak pernah, bukan itu maksud saya. Jadi gini, keseimbangan itu adalah kita, roh berjaga-jaga itu adalah bagian kita. Mungkin sembari satu tangan kita harus mencari nafkah, sembari satu tangan lainnya kita harus pegang pedang. Kita bisa tetap berperang kan? Tapi ada orang bingung terus satu kerjanya, wah ini nggak bisa. Kalau saya nggak kerja ini, bukan berarti Anda nggak usah kerja. Ada juga yang paham satu, nggak kerja terus dia pengen pelayanan, tapi ujung-ujungnya juga nggak ada apa-apa. Bukan itu maksud saya. Jadi satu tangan minum pakai ini adalah seorang yang dia punya kewaspadaan, hidupnya berjaga-jaga. Terus jadi pendoa itu harus terus kayak gadis bijaksana. Anytime Anda masih ngisi minyak, anytime Anda masih orang yang bisa ikut terlibat dalam sebuah kegerakan untuk bangun kota. Jadi satu tangan tetap cari nafkah, tetap minum, tetap makan, tapi satu tangannya Anda masih ikut berperang membangun kota-kota yang ada. Amin, amin, amin. Nah, lalu saya mau bahas tentang sekarang ketika senjata daripada Gideon itu apa? Ketika dia berikan pada rakyat itu ada 3 hal. Itu ada obor itu sulung, ya. Anda ingat gak waktu kita pertemuan dengan Angkia? Dia bilang gini, di sini ada banyak orang bawa obor, tapi obornya padam, ya. Hati-hati. Ya Anda jangan sampai semangat 45. Aduh Anda semua, asiknya ramai sana, ikut semua ikut. Saya suka sih pendoa. Memang kita ada di mana aktif. Tapi sebenarnya Anda sudah nggak punya juga apinya. Nah api itu apa sih? Api itu pertama-tama adalah sebuah kobaran. Tadi saya bilang panggilan saya selama 20 tahun ini pernah nggak padam? Ya padam bisa lah. Saya cuma cerita pulang dari Balikpapan, kita di bandara masih ada waktu 1 jam lebih 2 jam. Saya cerita ada satu waktu di mana saya mau tinggalkan panggilan saya. Cukup, memang saya tahu setan itu sangat tahu caranya gimana menggagalkan orang dalam panggilan Tuhan. Itu ada satu masa saya bilang, aku udah bisa Tuhan. Aku memilih untuk keluar dari panggilan saya karena saya nggak kuat. Kalau gini pilihannya saya nggak kuat, saya mau keluar. Nah saudara, Tuhan tuh baik. Satu ketika Tuhan kirim seorang hamba Tuhan, Anda tahu Theophilus Hendra, Kohin ya, dulu saya sering connect dengan dia. Seorang pendoa siapa hamba Tuhan dari Semarang, dia datang khotbah. Saya lupa di doa malam. Saya minta untuk dia doakan kita di menara doa. Cuma untuk staf doanya. Dan itu ada 6 orang. Saya 5 atau 4, saya lupa ya 5 atau 6 atau saya lupa berapa orang. Nah dia masuk ketika saya itu masih ada di dalam gerakan doa. Saya masih jadi pemimpin. Kalau sebelumnya tiap tahun saya ajak, karena dulu kan leadernya nggak banyak. Setiap akhir tahun saya akan ajak mereka naik ke gunung yang tinggi namanya kalau ke Trawas lah ya. Itu memang pendoanya nggak banyak, jadi sangat nyatu. Lalu kita akan doa kalau dapat visi tahun depan kita mau buat apa ya, apa sebagainya. Nah di tahun itu sebenarnya saya sudah lost. Ini hatinya udah padam. Cinta akan rumah Tuhan itu sudah nggak ada. Tapi saya cuma punya status sebagai kornel doa. Ngeri ya, nggak ada seorang pun yang tahu. Saya masih ada, tapi saya mau mati rasanya dan saya tahu dan nggak ada visi. Jadi waktu doa apapun itu kira mereka ngomong anu ya, mereka bilang ya Tuhan ampuni aku. Gara-gara aku di bawah ini semua stagnasi juga. Ngeri loh, kepemimpinan itu. Di sini sumbat, di bawahnya udah pasti mati kabeh. Udah pasti. Tahun itu saya mau tinggalkan pelayanan karena aku nggak kuat. Aku tak mundur Tuhan. Hatiku sudah berencana kan. Ini belum terucap karena saya orang nggak berani.
Saya nggak wani mati. Kalau saya memang dipanggil masuk tempat, saya mau keluar gitu, saya nggak wani. Saya akan datang terus naik ke atas, maksudnya ke Tuhan. Saya akan cari Tuhan, berdoa, berpuasa sampai saya terima konfirmasi. Nah, saya orangnya gitu. Bukan sekali sih, berkali. Makanya satu ketika bilang, ini kamu udah 2 kali. Kalau sampai 3 kali, kamu metu gitu ya. Oh Tuhan, jangan sampai Tuhan. Sampai gitu, saya setiap kali kalau saya lagi ngalamin sesuatu, saya aku keluar. Kayak mau gertak gitu. Padahal enggak, memang saya mau keluar. Lalu yang hari itu, saya kalau memang benar-benar karena saya punya visi pribadi. Dan saya bilang ini sulit Tuhan, saya nggak bisa. Nah hari itu Tuhan kirim hamba Tuhan masuk menara doakan, Pak, sampai di aku, ibarat cuma simpel kata-katanya. Tubuhmu, gini, kira-kira apa ini ya? Kamu kemana dengan hatimu hari ini? Roh di dalam diinginkannya dengan cemburu. Waduh, langsung keblak, nangis saya. Tuhan ampuni Tuhan, tanpa sadar. Saya udah tidak menempatkan Tuhan, visi itu jadi utama. Tapi saya mulai mementingkan apa yang jadi visi pribadiku. Dan api hampir udah padam. Api padam sebenarnya. Karena Roh Kudus sudah dibilang kan, ya roh yang pencemburu. Saya nggak mengutamakan dia lagi. Yang sebelumnya saya ini pokoknya Holy Spirit the best, the only one gitu ya. Hari itu bukan gitu lagi, tapi nggak seorang pun tahu. Tapi Tuhan pakai hamba Tuhan datang. Saya nangis dan saya bertobat sebelum Tuhan, kembalikan ya kaki dia. Aku mau kembali. Jadi kalau Anda tahu cerita 20 tahun ini nggak langsung mulus gitu, ada jatuh bangunnya. 2013 kembali lagi ada satu kejadian. Dan itu juga sangat ya, tapi saya orang yang nggak mau menyerah sih. Setan mau terus ingin mematikan panggilan Tuhan. Tapi saya bilang Tuhan, kalau memang Engkau masih pilih aku, hidupkan aku kembali Tuhan. Api di dalam kita, opornya ada, menyala nggak? Menyala nggak? Visi membuat api itu menyala. Tapi kalau Anda sudah punya visi lain, untuk hidupnya nggak bisa apa-apa. Itu ngomong visi. Sekarang ngomong yang tentang buyung kosong. Kalau Anda baca di dalam Hakim 7 ayat ke 16. Setelah itu di bagian ketiga seorang di dalamnya 3 pasukan ke dalam tangan mereka semua diberikan sangkakala dan buyung kosong dan sulu yang di dalam buyung itu. Buyung kosong, bejana kosong. Sudah bejana kosong bicara tentang kirbat sih. Tadi situ sudah sempat singgung ya. Saya pernah 20 tahun ini kirbat yang orang yang terus rasa kepengen belajar ya. Makanya mereka bilang ada satu orang sampai dia besok ini undang saya ke panti asuhannya untuk khotbah. Di sebuah sekolah, saya tuh nggak khotbah loh. Saya kan sekolah. Yang ngajar kan satu hamba Tuhan. Saya ini duduk, lalu ditanya satu waktu itu ada satu materi. Menurut Pastor ini apa gitu ya? Saya ini jawab. Terus saya ini nggak khotbah jawab. Saya nggak tahu jawaban saya itu membuat ada satu orang yang dia punya panti asuhan, ya orang cukup pengusaha wanita yang dia tanya, nanti aku pengen nomor HP-mu ya, aku mau undang kamu khotbah di Indo. Saya waktu ngomong sesuatu, saya dapatkan sesuatu, ada api, ada sesuatu yang mungkin itu saya nggak bisa ngomong, tapi saya ngomong apa sih tadi Ci, saya itu mau bingung gitu loh. Saya kan cuma memberikan pernyataan dari apa yang mau ditanyakan, ya nggak terlalu gimana, tapi saya nggak tahu dia membaca apa. Dan besok ini saya khotbah di panti yang di Gayung Sari gitu. Nah sudah gini, dia bilang gini, saya ini terkesan, kamu ini pemimpin loh di gereja yang cukup besar, tapi kenapa ya kamu masih tetap mau ada di dalam tempat indah mau belajar? Oh, ada satu yang ngomong gitu sih, ada satu yang bukan ibu ini, tapi satu kan itu banyak hadir wartawan. Oh iya sih, saya pengen terus belajar karena saya yakin bahwa saya bukan yang terbaik kok, masih banyak yang orang sudah terjal terdahulu dan saya merasa sangat kurang hari ini. Cuma kalau Anda nggak pernah pelihara kirbat yang seperti itu, Anda merasa enough, maka minyak akan berhenti.
Kalau saya merasa hari ini saya capek, saya nggak usah datang. Kan ada berapa kali memang saya nggak perlu datang di beberapa senang. Enggak, aku mau datang Tuhan. Aku mau kirbatku ini pengen makan lagi. Aku mau diisi. Jadi buyung itu masih kosong. Kata buyung itu kosong itu tentang kita. Ada waktu dimana kita akan mempertemukan lagi. Kalau enggak akan keluar sesuatu yang murni dari dalam. Buyung itu harus bicara kemurnian hati juga. Iya. Kenapa kita masih berpuasa? Kirbat yang dipecahkan itu bicara tentang bayar harga. Hari ini kalau Anda mau meningkat jadi pendoa yang mengusir setan dan dalaman, konfilibilitas setelah kita, memang sela-sela itu yang membuat saya banyak belajar. Jadi kita mari makan itu gembala mereka kumpul lalu kita cuma ajak foto gitu aja, simpel sih. Ya duduk terus dia cerita, iya ini regional lain akan dipakai tuh, dan dia pertama kali pelayanan okkultisme itu sampai orang keluar darah itu ya di pelayanan di Kalimantan Borneo. Di sini okkultismenya itu sangat luar biasa. Dan tapi kuasa Roh Kudus juga bekerja luar biasa. Jadi memang di tempat ini harus banyak doa, puasa dan jaga kekudusan. Saya dengar itu kayak meremah. Karena saya mau katakan di akhir zaman ini setan itu semakin merajalela. Pada hari ini ada virus corona lah, sampai setan. Tadi saya mau masuk ke dalam fondasi gereja yang lagi bahas tentang virus corona. Nanti kita mesti pakai ini. Kalau orang itu diukur suhu, hah? Gereja masih sampai seperti itu? Tapi memang itu adalah ketetapan dari pemerintah, kan? Dari pemerintah. Kalau sampai kita takut sama virus, gimana? Nah, apa tahu kemarin di Samarinda waktu kita pelayanan, memang ada satu pendeta ini ada yang temannya bilang sama panitianya cancel, ini acaranya mau dibuat. Sedang gara-gara mamamu cancel hari ini. Berapa ribu jiwa yang dimenangkan kemarin? Tapi memang gitu. Selama kamu nggak takut jangan ikut. Saya nggak terima pendoa yang ketakutan. Kenyang. Kau pulang. Next, saya mau katakan dunia ini. Kalau Anda nanti dengar khotbah mungkin Wahyu 6, kemarin saya belum masukkan sih. Siapa? Daniel Panji. Dia pergi Israel. Dia bilang aku punya 3 hari diam diri dengan Tuhan. Lalu dia dapat pernyataan tentang ya ini kegenapan akhir zaman. Wahyu 6 itu setan sedang melepaskan. Materai ke-6 sedang dibuka. Jadi yang namanya virus, penyakit, macam-macam lah, itu akan semakin merajalela. Aneh-aneh wes, kehidupan manusia akan jadi aneh-aneh. Dan memang dosa akan semakin bertambah sebagainya. Nah, maksudnya kalau kita jadi tentara yang nggak upgrade kapasitas, nggak bisa. Di zaman ini nggak bisa. Nggak bisa, percayalah. Anda mending jangan pilih pelayanan ini daripada Anda nanggung sih. Naik enggak, mundur enggak, Anda cuma nanggung tengah-tengah. Jadi waktu saya pelajarin sama Tuhan, ternyata memang enggak perlu banyak ya, enggak perlu banyak, tapi yang radikal. Kalau Anda tahu tiga triliunannya Daud, kalau Anda belajar, itu ngeri loh. Satu orang itu bisa jaga ladang kacang merah. Itu sampai tangannya itu mungkin dia pegang pedang itu nggak mau berhenti sampai habis musuhnya. Sampai gitu loh tentara Daud itu bilang, Tuhan gak mau apa-apa gitu. Saya ukur diri dengan keadaanku sendiri. Kan namanya ini kalau saya lihat zaman dahulu kala dan sekarang, kamu sekarang masuk banyak kesuamannya. Iya sih Tuhan. Saya merasakan ada generasi lain ya Tuhan. Kenapa masih aku lagi ya Tuhan? Sampai loh. Kadang bisa lelah juga. Tapi kadang saya terimak, kenapa yang gak mau bangkit? Wajah-wajah ini banyak anak muda di sini. Saya kasihan, saya sayang kalau Anda gak bisa menangkap panggilan ini. Karena dalam panggilanmu ada pengurapan yang itu beda. Dibedakan kalau Anda cuma sekedar melayani dengan ketika Anda benar-benar mau, pengurapannya itu beda. Dan bejana yang diremukkan itu kita.
mengampunilah. Soal apa jam itu menyentuh daging kita, sakit memang, nggak enak. Banyak orang itu nggak bisa, banyak pemakainya hanya biasa-biasa kan. Atau hari ini di atas kita Pastor Philip, nggak mudah sih. Tapi saya melihat bagaimana ketika dia mulai mempertemukan daging, udah beda. Khotbahnya saya lihat, wow. Saya kemarin bilang, bagus loh khotbah. Kita saling memuji ya, bukan sekedar bagus khotbahnya. Saya jujur ngomong, ini bagus yang pagi di MS Balikpapan. Saya diberkati, saya bilang gitu. Anda mau yang kualitas keluar. Daging ini harus terus diremukkan. Roh itu yang akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Tanpa memang roh, gak akan ada yang namanya kemuliaan Tuhan. Semua yang bersifat daging itu apa ya? Nggak sampai, bukan berarti kita semua yang sifatnya daging itu nggak terlalu apa ya, orang itu hanya semua bersifat panas sebentar, tapi semua planning roh itu dampaknya itu kekal dan luar biasa. Sungguhan, ketika saya titik misalnya saya tarik ke setiap kota ya, nah saya itu terhibur. Ya udah sampai satu orang ngomong, Jenny, thank you ya, saya yang doakan di Bali. Saya lagi butuh keturunan, sekarang saya sudah punya anak. Oh ya? Dan itu beberapa, lu besok matinya, saya mau ketemu ini dan minta ketemu di lobi hotel. Saya pikir apa? Jenny ingat gak FK Bali ke 20 sekian? Memang saya lupa ya keberapa. Di Bali Jenny, saya didoakan pemulihan keluarga. Sekarang saya sudah kumpul dengan keluarga. Oh ya? Sekarang kan saya cuma pengen ngobrol dengan Jenny. Oh ya gitu ya. Ternyata ujung-ujungnya minta didoakan lagi ternyata. Ada banyak pelayanan yang saya cuma sekedar datang satu tempat, saya tinggal. Saya kembali lagi, itu dampaknya masih ada. Saya bahkan tidak pernah catat itu. Dan itu nggak 1, 2 loh, begitu banyak. Itu kenapa? Saya mau coba renungkan keinginan daging. Aduh kadang-kadang capek sungguhan. Kadang capek. Kalau Anda tak pergi perang itu capek. Tapi saya mau Tuhan. Nah ini kita lagi bergairah persiapan yang namanya Pangkalan Pun sama sampai Palangkaraya. Karena memang hidup itu akan lebih bergairah kalau kita memang melakukan apa yang jadi tugas Bapak. Tadi ini waduh cepat ya. Tadi apa? Obor, Wuyung kosong. Yang ketiga apa? Sangkakala. Surah Sangkakala itu bicara pujian penyembahan lah ya, declare kita, declare firman dan sebagainya. Itu masih ada terus hidup kita, supaya kalau kita bisa memenangkan peperangan. Apa yang kita doakan, apa yang kamu declare, itu menentukan kemenangan. Nah, saya mau buat satu lagi yang namanya, dia katakan gini, di ayat ke berapa? Kita selesai, ayat ke 18. 17 dan berkata kepada mereka, perhatikan aku dan lakukan seperti yang kulakukan, maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan, terus kau lakukan seperti ini kulakukan. Apabila aku dan semua orang bersama dengan aku mendiam sangkakala, kalau kamu juga bersangkala sekeliling, terutama perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Ada satu demi pedang Tuhan dan demi Gideon. Saudara, saya bukan sengaja sih tadi saya pakai kaos ini. Ini kaos sudah lama, karena profetik itu gitu ya, pakai apa ya itu kan? Saya cari-cari tentara, dia bilang oh iya pakai ini aja. Nah saya nama ini nama Klimatova sih. Satu ketika dia pernah ngomong gini, waktu saya sampaikan sesuatu, dia bilang ini tetap pegang pedangku ya, tetap pegang senjata dari setiap gembala-gembala regional. Saya bilang iya saya lakukan. Jadi saya kan ngomong, selama kita nggak punya visi pribadi, Tuhan akan pakai kita. Demi pedang Tuhan, so, lakukan semua yang kita lakukan hari ini untuk kerajaan surga. Demi Tuhan. Kalau kata demi Tuhan itu, waduh sudah artinya demi Tuhan ya, artinya apa ya? Kita korban, kita mau lakukan semua itu, kita mau cuma berikan itu satu-satunya untuk kita berikan semua itu kepada yang namanya kerajaan surga. Dan yang kedua, kita melakukan semua itu demi untuk visi pemimpin.
Jadi kalau Anda dalam kegerakan doa, saya tidak pernah lakukan visi untuk membangun kerajaan pribadiku, untuk bangun pendoa. Buat apa? Saya bangun visi pemimpinku yang pengen 300 gereja 2030 terjadi itu loh. Dan sempat tersendat kan sebelumnya, dan kita ikutin dan sempat kita tersendat karena memang dan setelah kenapa kita dibawa keluarga SCC? Karena memang nggak bisa, kegerakan itu nggak bisa dihambat. Mau oleh dana, mau oleh apapun. Ini bicara visi kerajaan surga. Ikut yuk membangun visi Tuhan. Ikut yuk membangun visi pemimpin. Pegang pedang. Kalau Anda terlalu jauh, Anda pegang pedang yang aku pegang. Bantu saya waktu saya berperang. Anda, kalau saya kelelahan, Anda pegang dong tangan kanan kiri saya supaya saya tetap bisa berperang, supaya menang. Yosua bisa menang perang juga. Pedang senjata pemimpinmu. Pegang visi, kerjakan visi pemimpin untuk bangun 300 kota itu loh yang masih belum ada. Bantu kami membangunnya. Saya bersyukur di dalam Anda bilang, oh itu lagi, karena mereka mau. Gimana? Kalian gak mau. Saya mau libatkan semua orang. Dan ketika firman berkata, ayo kita bangun, thank you Tuhan, kau doaku didengar ya. Jadi kita ini sering meeting, tiap minggu itu kadang-kadang kita meeting, kita kumpul berdoa. Untuk apa? Untuk bangun 300 kota ini loh, yang masih belum ada muncul pendoanya, yang kotanya itu masih sangat-sangat mati. Itu Pangkal, Bapak Indonesia ini pergi Pangkal, kenapa? Itu kotanya kota berdarah, maksudnya gini, itu kota yang mati, gak ada kehidupan. Oh ya, yang gitu-gitu pasti utus kita. Saya tahu gak mudah, tapi itulah panggilan kita untuk duduki kota. Anda kalau nggak bisa tangkap ini, Anda nggak akan bisa masuk tanah perjanjian. Dia berkata pada Yosua, teguhkan, kuatkan hatimu. Yosua itu harus bisa menangkap bahwa dia mau terima warisan. Israel itu mau terima warisan tanah perjanjian. Dan yang kedua, mereka harus tahu, mereka harus memperkatakan firman Tuhan di sepanjang jalan mereka hidupi. Tuhan itu rema, firman Tuhan itu nggak selalu harus yang pergilah sebagainya, tapi dia selalu akan berbicara keluar dari zona nyaman, pergi ikut dan sebagainya. Baru kau bisa sampai ke tanah perjanjian. Itu yang ketiga, kehadiran Tuhan, keyakinan Yosua untuk kehadiran Tuhan yang menyertai dia. Itu Tuhan teguhkan. Sekali-kali aku nggak pernah tinggalkan engkau, seperti aku menyertai Musa. Aku menyertai engkau. Ini seperti aku mengurapi Musa. Enggak, pengurapan kita mungkin agak berbeda-beda. Yang di sini dipakai karunia menyembuhkan, di sini dipakai karunia hikmat, mungkin beda-beda lah ya. Saya orangnya memang kayak orang yang mendobrak gitu, bergerak dalam kuasa. Beda-beda, tapi penyertaan Tuhan itu sama. Nah itu keyakinan kita. Wah, saya nggak pernah khawatir sih. Mau Ambon lagi rusuh, mau Nias lagi baru gempa, saya pergi. Anda kan nggak pernah ikut di gempa Nias. Saya ikut dan saya punya pengalaman. Saya pernah ada di Gunung Merapi meletus itu loh. Ada yang bilang, aku buat DJ nih, nanti nih pergi ke pingannya bisa. Itu kan ya repot, kita takut virus corona itu loh. Kalau pergi ke sana serpian Merapi itu bisa buat orang sakit apalah. Banyak penduduk yang nggak berani ikut. Saya pergi. Waktu itu kondisi saya sedang dalam keadaan lemah. Saya pulang mati enggak, tambah kuat saya. Anda nggak pernah kan Merapi? Pasukan pening tenang. Oh ya belum lahir ya, nggak bisa dimana-mana. PSK pernah nggak? Nggak pernah. Orang gila? Oh, Anda tahu saya ini orangnya ya bukan bersih kayak gimana, tapi saya sangat jijik dengan namanya iler, dengan namanya pipis, bau pipis orang tua, maka panti jompo orang tua. Aduh Tuhan tolong aku. Saya belum bisa, sampai Tuhan pernah kasih mimpi kamu melayani orang yang sangat-sangat mengerikan. Tuhan kenapa?
bilang, tuh ada waktunya akan bawa kamu kepada. Oh ya Tuhan, kalau waktu itu berikan aku kekuatan. Kasih-Mu harus bertambah-tambah dalam hidupku. Karena kalau nggak ada kasih nggak mungkin saya bisa kuat. Anda tahu, saya nggak pilih masuk ke tempat orang gila. Saya tuh diajak bapak-bapak pergi survei karena pergi ke wali kota mau minta izin buat pasukan kuning itu loh 5.000 di balai kota. Lalu itu waktu itu siapa sih? Wali kotanya bukan Bu Risma, Bambang apa sih namanya? Saya pergi bapak-bapak saya, Pak Didi, waktu itu ke Pak Kaleb, berapa orang? Saya buat satu kan. Saya senang gereja memperhatikan kota. Tapi ada satu tempat yang orang nggak mau ke sana. Tempat apa Pak? Mereka terkasih. Saya mulai, apa ini ya? Itu Bika Putih, tempatnya wong gila, dia bilang gitu. Stres ake, depresi ake. Ada dia bilang 700 lebih lah. Gak ada yang mau ke sana. Oh, saya pikir ya orang nggak mau, ya kita yang nggak mau gitu kan. Saya pikir gitu. Kalau sudah kita pulang, ternyata serius bapak itu Pak. Jadi besok kita survei ya? Hah? Survei. Dan itu hari Selasa. Saya pakai baju putih. Jam kantor kan Selasa dulu formal. Putih, keren pakai bola saya lupa. Pokoknya hari formal. Karena saya pergi dulu ke Keputih kan baru ke kantor kan. Saya stop kan mobil saya di depan kantor. Saya mulai nggak enak ya. Ya udah. Mereka masih ngomong di kantor. Oh ya nggak apa-apa. Ini ngomong. Saya pikir cuma ngomong. Ya nanti mau nggak? Ya udah kita atur tanggalnya ya. Dan sebagainya. Nanti kita mandi dulu para orang gilanya. Ya udah. Setelah itu ternyata serius kok mau lihat tempat apa yang dilihat orang gila. Udah Pak Didi masuk ada di sana. Karena ini jaraknya di sini itu masih sudah bau dan lalat di mana-mana. Saya bilang enggak, aku nggak bisa. Ayo. Terus tambah nih kamu pintar khotbah masuk gitu ya. Oh ya Tuhan, luputkan aku dari cawan ini ya Tuhan. Hari itu saya tinggal cuma bisa memilih masuk kan. Saya masuk dan orang gila itu mungkin nggak pernah lihat yang putih gini. Mereka mau foto lah segala macam gitu ya. Kalau saya dipanggil ya Tuhan tolong Tuhan, yang rambutnya keribu dan lalat di mana-mana, aduh jijik. Mereka makan di sana, mereka bela di sana. Aduh, pokoknya suasananya mengharu biru. Dan akhirnya hari itu deal. Kita ambil pasukan kuning dengan Liponsos 300 orang. Siapa yang ikut hari itu? Oh masih hidup ya. 300 orang sekian kita menangkan 600 orang lebih. Mereka tunduk loh. Itu loh yang namanya otoritas. Kita duduki wilayah musuh. Wong gila itu bisa tunduk di bawah otoritas kita. Suruh berdiri nyanyi. Memang nyanyi nggak jangan ini. Suruh makan mereka makan. Sungguhan. Waktu mau pakai tangannya enggak pakai sendok. Mereka yang ngerti. Oh gila loh. Dan itu membuat waduh ini kobaran api gede banget. Makanya setelah itu kan masa-masa kita memang menganggap sebuah masa kayak nyaman. Soalnya nyaman. Iya. Nah ini kenapa kita dibangun lagi? Tujuannya adalah di depan ini. Kita akan bergerak. Nanti kan ada pelayanan yang kayak gitu, Tani. Ya, tunggu aja. Kalau Anda mau bergerak, oke? Sampai di mana tadi? Pedang demi Tuhan dan pedang Gideon. Anda nggak akan bisa menjadi maksimal kalau Anda nggak tangkap visi. Yang tadi Yujen ngomong. Kenapa dia lagi? Nggak tahu sih. Saya kadang iseng aja. Jen aku pengen ini loh, Jen kayak dong. Aku pengen air perigi. Cuma gitu. Kadang bukan visi yang gimana juga. Ini ada satu lagi sekolah doa ya Tuhan. Semoga banyak orang yang menangkapnya ya Tuhan. Saya kepengen. Makanya Lipi itu kan lo di departemen doa. Waktu dia keluar Jenny sorry ya, saya belum bisa menyelesaikan visinya Jenny untuk bangun sekolah doa. Sebab nggak apa-apa. Kamu dipercaya kepada tugas yang lebih besar. Dia ada sudah punya visi. Aku pengen nih sekolah doa, bangkitkan penuh. Karena sini lah ada sekolah doa sih. Yang itu setiap Senin sampai Jumat tuh duduk mendengar gini, dengerin orang. Lalu sekolah doa aku nggak ngomong doa ya.
ngomongnya karakter, kerendahan hati, kemurahan dan sebagainya. Itu 1 minggu gitu loh, Senin sampai Jumat, duduk 5 jam. Kuat nih, dan saya nggak pernah bolos. Jadi sorry, saya bukan tipe gitu. Dikit-dikit meriang, saya meriang dikit saya datang, dan nggak pernah nggak hadir, datang lebih awal, selalu gitu. Itu sekolah doa. Jadi memang nggak banyak, 30-an orang, dan jadi sih, ya ada yang jadi ya, dan jadi sebagian besar jadi, ya. Nah, satu lagi yang kalau tadi bilang semalaman, dulu pendoa dididik dengan sangat keras itu gini. Kita punya doa semalaman hari ini melahirkan bahkan pemimpin-pemimpin gereja. Salah satunya tadi saya bilang Ardi itu, sekarang dia ada di Balikpapan. Kemarin dia, kamu pegang apa? Saya pegang AOG, dia bilang gitu. Dia bilang gini, Jenny, aku waktu dulu datang ke doa semalaman Jenny. Jadi kita ada menang doa panjang, itu waktu itu ada empel. Maka sekarang kita panggil empel lagi pada kasih mula-mula. Semoga dia masih hidupnya seperti itu, apinya banyak. Dulu ada empel, ada pitoy, ya. Lalu siapa lagi ya? Tan Sony, kemarin kita ketemu Tan Sony di Balikpapan. Itu satu tim PAW, lalu kita pakai gitar, lalu ketipung, pop gitu ya. Itu nyembah dari jam 11 malam. Jam 11 malam, jam 9 doa selesai, doa pertama selesai. Kita nyambung jam 11. Itu jam 11 sampai jam 4 pagi. Isinya penyembahan bahasa roh. Dan dia bilang satu ketika saya pas buka pintu menara, tiba-tiba dia geblak karena kehadiran Tuhan sangat-sangat kuat. Oh gitu ya, kok saya nggak tahu ya? Tapi gitu, dan saya dididik seperti itu dulunya, kuat. Saya tiba-tiba kenapa ya nggak muncul pendoa-pendoa tangguh ini? Cuman waktu Elian ini kan pendoa baru, ya lapar dan haus. Kamu ini baik, so karaktermu api, semuanya baik, tapi maaf ya, spiritmu belum nyong, jangan gitu. Terus saya jujur ngomong kepada beberapa pria-pria, saya bilang Fandi, kamu punya tugas, bangkitkan pendoa pria. Saya nggak terima. Kalau sekarang yang bangkitnya banyak pendoa wanita yang gilas-gilas, yang minta mimpi, penglihatan gitu-gitu. Prianya mana? Nah Roy ini kan dia, oh baik banget Roy ini, mana Roy? Dia baik dan dia pemimpin. Lantas mau cuma banyak, Anda bangun CG banyak, itu semua oke sih. Tapi kamu mau jadikan mereka tentara atau yang gimana? Saya sih pengen nih kalau pendoa ini jadi tentara semua. Jadi memang nggak bisa banyak, karena memang tidak mau banyak orang yang berharga, yang doanya berjam-jam gitu loh. Sekarang lo coba diundang doa semalaman, Wadi, Anda kan bilang nggak bisa, nanti sakit kepala loh. Gara-gara Anda nggak doa dan sakit kepala, ya jadi sering diserang kelemahan tubuh kan. Saya bingung ada orang gitu, sampai dulu kuatnya gitu loh. Jadi berapa jam 11? 5-6 jam. Saroh, nyembah, waduh, ngeri. Dan besok pagi itu bukan off loh. Sabtunya saya langsung pergi. Mbok nanti ke Jember, kasih kok kuat ya Tuhan. Ya dahulu kamu daya. Saya bukan Sabtu, bukan nganggur. Pergi pelayanan keluar kota. Sekarang saya nyetir sendiri. Sekarang aja soalnya nyaman. Pergi enggak ya Tuhan, kok nggak ada yang temani ya. Kadang kamu kenapa nggak pergi ini? Dulu kamu pergi tanpa tanya, oh ya ampun ya Tuhan. Sekarang saya bisa pikir gitu, Tuhan saya sudah bangun banyak pasukan ini. Kok nggak ada yang mau pergi? Bukan untuk temani saya. Saya nggak perlu ditemani. Anda perlu bangun kota. Anda perlu bangkitkan pendoa di sebuah tempat. Karena Anda sudah punya apinya. Amin. Aduh Jenny, saya datang malam ini pengen didoakan. Kenapa jadi dimarah-marahin? Begitu no aja Anda nggak bangkit, apalagi Anda dilembeki. Itu loh yang takut Anya. Waduh Tuhan, kalau saya gitu no pendoa nanti saya dibilang saya nggak mau, tapi Tuhan berkata harus tegas. Nggak bisa waktunya Anda gitu. Akan datang masanya kita di Samarinda, pelepasannya itu. Saya kemarin ya, satu cerita terakhir ya, mau ya? Terakhir. Demi Tuhan, demi video. Saya terhibur sih. Kan doa fajar, doa pagi, morning devotionnya dengan Coffee. Tiba-tiba siapa yang mau bersaksi? Ada satu
muda maju, pendoa Balikpapan anak muda. Dia cerita, saya mendoakan orang, udah mulai pakai lama setan harus keluar, dia di tim doa pertasan. Puji Tuhan dapat ini satu. Jadi saya gini, saya ini semua orang foto, saya nggak foto, karena saya tahu waktu itu di briefing sama si Roy bilang, kamu jangan sampai selfie, nanti kalau ada mata-mata nanti kasihan Jenny. Dia mau gitu, semua ketawa, masa kasihan Jenny itu apa sih gini loh. Demi Jenny, dia nggak mau lakukan itu supaya nanti satu pendoa itu merusak nama sebuah korps tentara doa. Tahu ya, nangkap ya. Bang Tuhan, puji Tuhan, ini AOG, pendoa AOG Balikpapan yang tidak terlalu banyak memuridkan. Dia punya hati seperti itu loh. Dan dia mendoakan begitu banyak orang kelepasan. Dan gini loh Tuhan, yang mestinya ada di kegerakan kita. Dan dia cerita tentang kokonya di bawah, lalu mau terima vis, dapat mimpi, dia bisa terjemahkan mimpi itu. Anak muda pendoa, dia cerita dengan lugu. Saya disuruh, saya nggak akhirnya sekarang selfie deh, kita foto sama-sama. Saya nggak mau foto karena nanti kasihan sama dia. So, demi Tuhan, demi engkau menjaga nama baik Tuhan dan dapat mendoa, saya minta hidup kita itu Anda jaga kekudusan. Anda jaga hidup Anda sebagai seorang tentara. Jangan rebutan cucupan kursi. Aduh, kemarin ada lagi. Sedang nanti bilang, Pak Willy tolong foto no ya, kasih no aku, apakah itu ada apa sebagai pendoa. Ini mulai terjadi cuk-cupan. Kalau memang belum bisa datang cepat, jangan main cuk-cupan. Mintanya di depan-depan lagi A3 lah, 4 terserah lah, saya nggak tahu. Anda jadi pendoa nggak usah gitu, ngalah, bilang ngalah. Spiritnya itu harus ngalah terus. Saya pikir jangan sampai satu orang pendoa, wajah-wajah Anda ini sangat bisa dikenal sebagai pendoa karena Anda pakai jubah. Itu loh waktu itu kepala. Ini Jenny itu pendoa, waduh ya Pak. Sekarang kan CG juga banyak pendoa yang jadi ketua CG juga. Jadi gimana ya Pak ya? Yaudah kita atur dari CG aja kalau gitu. Tapi memang tuntutannya itu kepada pelayan Tuhan. Entah kenapa pendoa itu selalu dapat harus dituntut lebih. Karena memang pendoa adalah orang yang hidupnya itu dekat-dekat surga. Jadi sepeleteran surga itu mestinya kuat di kita. Ya kan gitu kan? Makanya next, saya masih ngomong gini ya. Bukan berarti ini semua pemimpin maju jadi sesukanya. Anda mesti tegas. Ada kalanya pakai pedang, kok nggak enak ya. Pakai gada dan tongkat. Kalau sampai saya tahu ada pendoa yang Anda ratusan tahun, aduh nggak enak. Pendoa lama terus trouble. Anda tahu nggak? Saya nggak usah cerita regional mana ya. Mereka sangat tegas. Dan mereka nggak banyak tapi militan sama Balikpapan. Mereka pangkas. Mereka berani pangkas. Mereka bilang gini, kalau kalian nggak bisa diatur, nggak bisa disiplin komitmen, kita antar kalian ke pengembangan aja. Anda jadilah orang yang percaya aja. Nanti mau dijemput lah, mau dia, aduh, nggak gitu terus menerus. Kalau Anda nggak bisa datang tanpa dijemput, Anda nggak punya, Anda masih nanti Anda bukan tentara, maafkan saya. Jadi aneh kan? Saya juga pikir Tuhan kenapa ya saya bangun CG, orang-orang itu ada juga di CG. Kenapa kamu pilih CG lain belajar di sana? Tapi kalau sudah ada di sini, Anda harus bangkit. Beda dong, muridkan orang-orang yang baru. Tuh Anda tahu kamu pendoa lama tapi memang sangar ya. Nah, aku mau belajar. Mesti kan gitu. Enggak terus bermasalah, enggak trouble maker. Saya pikir saya mesti seperti satu regional. Mereka sangat tegas. Mereka berkata, kami akan antar kalian ke pengembangan. Kalau masih tetap trouble, dikasih batasan di area ini, dikasih gitu. Waktu saya lihat gitu, saya bilang, oh ya Tuhan, ini masa menyeberang ini rada riskan ya gitu. Tapi malam ini saya masih ngomong, Anda mesti memilih, sudah bulan 3. Kita nggak bisa di area abu-abu. Mau bangkit-bangkitlah, mau hidup-hiduplah. Sungguhan ini serius. Kalau Anda kita akan jadi tentara yang cuma melayani, tapi tidak dalam pemakaian. Karena hanya dalam pemakaian itu ada otoritas, ada pengurapan. Itu yang membedakan kita. Kita berdiri yuk, saya selesai.